Kok Ah, pada intinya aja kok, jangan bertele-tele nih ngomongin mabuk kecubung aja lo. dan kami benar-benar kami membutuhkan manuver dari luar ngono. Email aja. Yang menjadi masalah kan selama Ini misalnya garapan saudara aja kok, training, jangan terlalu makining, kecubung nih. waduh, Ngomong mantap bos, sana sini banyak sekali ini. kita ngerti kan aja kok. masalah Ngawur jenenge aja. Apa jenis? proyekan proyekan gede-gede si bakun kita ya Kita nggak dengar nih. coba hiburan musik jadi Oke, saya mute dulu semua deh. Ribut. Saya mute dulu semua. Nggak dengar saya. Tapi tenang aja, yang sedang mencari kebenaran nggak usah risau. Orang-orang yang seperti itu biasa aja. Di Oreka juga saya digituin, di Sunton juga, di ya yang lain-lain juga. Oke. Oke, mari kita masuk ke ini sebuah pengakuannya. Oke, ini. Oke, mari kita masuk ke EA, ya copet. Kalau teman-teman boleh sampaikan di chat juga boleh. Bagaimana kita bisa tahu sebuah broker itu adalah broker lama atau tidak? Nah, karena saya bilang soal copet, Mas Febin bilang, nih, master trader itu broker udah lama, ya kan? Bagaimana kita bisa mengetahui broker itu sudah lama? Nah, mungkin untuk hal ini ada begitu banyak begitu banyak cara dari masing-masing, tapi mudah untuk mengetahui dari sini. Ini harus yang bisa dibuktikan ya, bukan saya sudah ingat kantornya dulu di sana, enggak begitu. Kita harus yang bisa buktikan. Nah, lama ini pun punya definisi ya, tapi soal tahunnya ya kan, langsung ke tahunnya karena lama waktu itu bisa diukur. Nah, menurut informasi yang disampaikan ke saya itu sudah tahun 2000-an gitu. Dan kita lihatlah historinya, ya kan? Kita lihat historinya. Di sini ada tahun 2000 ya, 2001. Ini saya lihat di arsip ya. Arsip. Kita harus ke ilmiahnya. Kita harus bisa semua orang membuktikan gitu ya. IDS intl.com saya cari. Nah, kita lihat ini historinya. 2014 ada. Ini adalah penggunaan. Ya, ini penggunaan dari website itu. Ya, website. Sorry, saya mau mute dulu suara-suara ini supaya nggak ribut sih. Sorry, sebentar. Nah, ribut suara play apa nih? Oke, sudah nggak ribut lagi. Nah, 2008. Betulkah dia ada sejak 2008? Nah, karena ada yang bilang ke saya 2009. Ini arsip ini apa sih arsip? Boleh dicari sendiri aja informasinya. Oke, saya melihat sepertinya nggak sesuai di situ. Lalu kita lihat di sini di 2014. Oke, ini juga tidak bisa, ya, tidak bisa. Ini kita tutup aja karena dia selalu redirect. Ini huge domain, berarti itu dijual pada saat itu, ya, dijual pada saat itu. Berarti artinya tahun 2014 bukan, 2019. IDS sejak 2018. Ada yang bilang ke saya sejak 2009, jadi bahkan ditunjukin screenshotnya gitu. Maka mari kita lihat. Nah ini his domain dijual ya pada saat itu ya. Nah ini juga tidak ada. Mungkin kita tunggu itu masuk ke. Oke, kita tunggu. Oh ini sudah itu tahun 2019. Ini 2019. Oktober 2020 itu bukan. Bukan. Ini 2019 kita cek. Kalau 2018 tetapi datanya tersimpan 2019 ya mungkin saja, tapi kita lebih meyakini tidak seperti itu. Oh 2018 Oktober, oke. Sudah ada datanya 2018 Oktober. Oke. Sudah ada datanya sejak 2000 Oktober. Oh bukan. 2019, oh ini 2019 bulan 10. Jadi ini tampilannya, IDS Internasional. Oke. Nah kita lihat ke DNS history, ya.
Credential history. Ini adalah informasi tentang pembelian domain. Ini domain itu alamat website. Nah, website itu kan kalau kita beli itu ada lembaga yang mengatur. Lembaga yang mengatur itu namanya adalah icon. Ya, icon. Nah, di sini ada informasi drop domain. Nah, kita cari aja apa arti drop domain di sini. Apa itu domain drop? Nah, di sini ada yang memberikan, nanti silakan dianalisa sendiri pendapat-pendapat yang lain. Drop domain merupakan age domain, domain tua yang sudah terhapus. Ya, yang sudah berstatus deleted, sudah terhapus gitu ya. Jadi secara otomatis nama domain tersebut sudah direset oleh icon. Nah, ya, sehingga bisa didaftarkan kembali oleh siapa saja dan dari register mana saja, ya, yang termasuk dan lain sebagainya. Jadi itu arti drop itu artinya seseorang pernah beli lalu dia tidak perpanjang lagi. Berarti artinya ini sudah beberapa kali drop. Maka yang berlaku itu harus yang di sini. Setelah drop ada yang beli 2018 Oktober dan ini Oktobernya nggak persis ini ya. Kalau mau data persis ada di lain. Atau di sini aja. Oke, di sini. Kita nggak buru-buru ya. Kalau ada yang buru-buru nanti dengar rekaman aja karena saya rekam. Mudah-mudahan langsung hari ini langsung saya upload. Ya, ada yang bilang kata siapa? Ini ide sejak luar kata siapa 2008. Ya, itu ada yang kasih ke saya. Jadi nah, ini kan 2018 Oktober. Ya semua bisa diverifikasi. Jadi saya juga nggak asal percaya itu dibilang mau tahun berapapun dibilang. Kalau dibilang 2021, ya saya kan tetap juga akan periksa 2018. Jadi nggak percaya, nggak masalah orang lain bilang apa, kan tinggal kita cek. Icon lookup. Nah, kita lihat name servernya ini perlu sebagai informasi ya. Nanti. Jadi itu 2018. Nah, kemudian trader copet kita cek. Nah, itu 2021 Juni. Nah, detailnya nanti bisa kita lihat lagi. Ya. Oke, lalu saya cek IDS ini brokernya. Saya cek siapa sih yang kenal ini gitu ya. Siapa sih yang kenal broker ini? Nah, saya melihat ini adalah Indonesia. Ya. Indonesia. India yang lain-lain ini bisa juga memang ada orang India, tetapi bisa juga itu hanya bot atau robot. Tapi bisa juga itu VPN. Nah, tapi dominasinya kita sudah lihat. Dan di sini juga kita sudah lihat apakah dia dikenal di Google, ya. Apakah dia dikenal di Google dan kapan? Nah, itu dikenal di Google Agustus. Nah, 31 Agustus. Ya. Nah, 31 Agustus dia dikenal di Google. Oke. Lalu siapa saja sih yang mengenal dia? Nah, saya mau lihat backlinks-nya. Ini kan broker nih ya. Ini broker yang terkenal. Namanya aja internasional. Gitu ya. Lalu kita lihat inilah yang mengenal dia, yang menyebut dia di internet. Ya. Kita lihat language-nya, English, Indonesia. Oke. Yang lain-lain kita lihat. Nah, di sini ada banyak informasi dari MyFacebook, Forex Swiss Army, XML dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang double-double, saya filter aja one link per domain. Nah, baru kelihatanlah itu ada 43 ya. Forex Swiss Army, ya biasalah. Nah, kalau kita lihat ini domain rank yang tinggi, ini site price, IP teams, enggak. Nah, saya sudah cek ini tidak ada yang legit, kecuali dari referensi mereka sendiri, atau misalnya Forex Swiss Army, kemudian MyFacebook. Ya, kan kita tahu itu apa. Jadi, saya mau cari siapa sih yang mengenal mereka, gitu. Nah, ini salah satu ya, misalnya kita buka. Ini baru pendahuluan analisa ya. Oke, hanya ini halamannya. Ya, ini dibuat hanya untuk promosi atau orangnya sendiri yang buat itu. Oke, lalu
Ini barangkali yang agak sedikit nongu apa ini. Tapi ini saya lihat sebagai strategi digital marketing saja. Efek merge, ya, broker review, ya. Oke, adakah dari berita? Nah, saya sudah lihat ini tadi, nggak ada. Nanti teman-teman bisa analisa lagi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa dari sini saya berangkat untuk memeriksa lebih lanjut. Ya. Oke, nah seperti ini ya. Apakah referensi dari yang seperti ini termasuk legit? Ya, itu tergantung dari level kelegitan kita masing-masing. Lalu yang banyak di sini adalah PW. PW itu kan domain gratis, yang ya domain gratis lah, gitu. Dan lihat aja nih, ya walaupun kita semua nggak semua mengerti ini, tapi angka ini adalah angka kepercayaan Google. Ini search domain details, keyword suggestion, ya. Tidak ada sesuatu bisnis yang legit yang menyebutkan dia. Padahal dia katanya broker internasional. Nah, ini menjadi pertanyaan buat saya. Atau adakah di antara kita yang mau mengusulkan salah satu nama domain saja, nama broker saja? Oke, mari sebutkan. Nama broker saja. Saya cari di Google aja. Broker forex. Ya, Exnes ya, ada yang bilang. Oke, kita buka juga. Okta, ya. Oke, supaya saya ini mengikuti ya FBS Exnes ya. Exnes ya. Exnes apa sih nama websitenya? Broker forex Exnes. Broker forex Exnes apa ya? Oh, exnes.com. Oke ya. Sorry. Kita cari Site Explorer. Exnes.com. Gitu ya. Exnes.com. Exnes double S ya, betul. Exnes.com. Nah, apa yang sedang kita cari di sini adalah untuk menganalisa seberapa dikenal dia, gitu. Nah, lihat ini 7,4 juta, walaupun ini bisa rekayasa. Jadi ini bukan satu-satunya dasar ya. Kita lihat organic search, nah dia 2016, dan lihat di sini Thailand, Vietnam, Indonesia. Nah, itu. Nah, kemudian bandingkanlah dengan ini. Nah, kalau dibilang membroker lama, sejak kapan? Nah, gitu. Ini juga sejak 2016 baru kelihatan besar dia. Sejak Januari 2016 ya. Mau broker yang lain lagi kita mau cek. Oke, saya akan nggak masuk. Oke, IC Markets. Oke, IC Market banyak yang menyebutkan ini, saya coba ya. Tentu saja saya tidak bisa cek semuanya, IC Markets ya. Nah, dengan alat ini kita bisa mengetahui sebuah bisnis itu sebenarnya legit apa enggak, menganalisa gitu. Apa sih Ahrefs? Nah, Ahrefs ini kalau mau lihat ini ya. Ini hanya salah satu tools ya, masih banyak yang lain tools. Nah, lihat dipakai juga Facebook, Adobe, LinkedIn, Netflix, Uber. Artinya ini memang tools yang cukup bisa lah untuk menganalisa. IC Market, lihat itu dari sini aja bisa kelihatan gitu. Lihat penggunanya dan lain sebagainya. Sejak kapan kelihatan ya. Lalu apa lagi? Mau tambah lagi? Ya, supaya saya tidak dipikir ada sesuatu dengan X Sosio ini ya, saya belum cek nih. X Sosio. xsosio.com. Oke. Saya ingin menganalisa ini sebenarnya. Tapi oke, ini baru, artinya baru dibanding yang lain. Kita bisa melihat, nah ini dari ya. Saya cari ke organic source karena itulah yang menunjukkan seberapa dikenal dia. Nah, ini Januari 2019 dia dikenal, Malaysia, Indonesia, lihat aja angkanya dan bisa bandingkan. Nah, ini saja dibanding dengan ini. Nah, itu. Nah, secara perbandingan kita bisa melihat bahwa IDS ini bukan serius, nggak serius, gitu. Nggak serius dia mau berkembang. Artinya apa di situ kalau nggak serius? Ya terserah mau diartikan apa.
tapi secara analisa marketingnya tidak serius. Lalu saya buat ya suntonfx.com ya supaya bandingkan gitu. Saya sandingkan dia di sini. Saya sandingkan dia di sini. Levelnya seperti apa? Oke, lihat itu. Lihat, apakah ini ada semacam kemiripan? Apa ini ada semacam kemiripan? Gimana? Oke, ya dari situ bisa kebayang kok dari situ. Tapi jangan langsung tuding ya, kan kita harus nggak boleh satu saja itunya, nggak boleh satu saja dasarnya. Tapi itu bisa mengajak kita untuk mencari lebih dalam. Nah, xm.com ya. Ya, ini kita nyantai aja. Yang buru-buru mau pergi, nggak usah diburu saya soal EA Copet. Pergi saja. Nanti rekaman kita kasih. Nah, mau lihat yang Tokopedia atau apapun kalian ini, kita bisa analisa. Karena yang legit itu, bisnis yang legit itu pasti dikenal oleh banyak orang di Google. Gitu. Global Premier, oke, ini malah lama di sini kita nanti, tapi nggak apa-apa. Kan kita nggak buru-buru. Mau buat ke Lego nanti? Tunjukin nanti. Sebelumnya sudah ada. Oke, globalpremier.com. Ya, karena banyak permintaan. Nah, ini kan waktunya kita lihat. Nah, ini cukup banyak ini. Cukup banyak ini. Yang pakai ini. Nah, ini juga ada artinya bahwa dia tidak dikenal di Google, tetapi banyak penggunanya. Lebih banyak dari yang, nah ini bisa hampir nol. Sebelumnya sudah ada nih. Sebelumnya sudah ada nih. Nah, ini ya kelihatan ya, ada angka ini. Itu sebelumnya sudah ada, tetapi kalau dibanding sekarang itu jauh. Nah, gitu. Ya kan? Di sini sudah ada historinya. Itu sekilas melihat aja ini. Jadi masih banyak selain itu. Oke, cukup dulu ya. Tapi ya bisa lah bandingkan. Ini adalah IDS apa itu namanya? INTL, oke. Ini adalah Sunton, ya, lihat ya, bandingin. Ini adalah Sunton. Ini adalah XM, ya. Ini adalah Global Premier. Nah, ya kan, nggak usah pun dijelasin, lihat ini aja sudah, ada ya bedanya di sini, gitu ya. Oke. OctaFX ya, nanti masih banyak lagi permintaan. Oke, jadi sampai di situ dulu. Oke, nanti kita buat waktu yang lain supaya ini sudah cukup membedakan apa membandingkan ya. Oke. Ini terlihat pemain baru, gitu ya, kelihatan juga. Nah, setelah itu baru untuk penelitian lebih lanjut. IDS INTEL ini apa sih ya ini? Oke, di sini IDS internasional dipakai kompetisi demo grup trading oil Indonesia. Terserah, kita nggak bahas yang ke situ. Nah, lalu IDS INTL. IDS internasional yang saya bilang ya, tapi maksud saya itu tadi. IDS internasional bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan, coba sebutkan di chat. Brokernya, kan ada EA Copet kan ya? Bekerja sama dengan EA Copet. Nah, kita lihat di sini, terlihat Copet. Apakah domain ini sudah benar? Nama website ini sudah benar? Boleh dikonfirmasi? Apakah sudah benar ini? Oke. Ya. Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Sudah ada konfirmasi. Jadi tradercowet.com. Nah, saya cari ini siapa sih ini pemiliknya ini gitu. Nanti saya share ini YouTube-nya. Lalu saya menemukan dia pakai hostname ini. SG Data Hub ya. Itu menjadi satu data untuk seperti ini. Lalu saya cari SG Data Hub ini, siapa aja sih yang pakai ini? Nah, lalu saya dapatkan ada 94 yang pakai ini, ya. Ada 94 yang pakai itu. Nah, termasuk EA Copet.
EA Copet ada nanti di situ. Lalu kemudian IFGB. Nah, ini juga ada. Oh, saya belum ke situ. Sebelum ke situ, saya harus ke sini dulu ya. Ini adalah apa ini? Apa ini? Oh ya, ke sini dulu saya. Nah, saya melihat ini nih. IDSINTL.com, saya cek. Apa sih server yang dipakai? Nah, saya cek ya. Lalu saya menemukan beberapa informasi di sini. Tapi tentu saja ini bukan punya dia semua. Karena apa? Karena data dia baru 2018. Jadi ini yang punya dia. Dari NetSec. Nah, dari sini aja udah bisa langsung kelihatan kan? 2018 dia pakai NetSec, yang lain-lain itu sebelumnya pakai Amazon. Karena itu beda orang. Betul ya? Kelihatan ya? Jadi artinya data ini saling melengkapi, saling mendukung, saling meng-cross check gitu. Lalu saya mau lihat di sini, data ini siapa saja sih yang ada di sini? Gitu. Siapa saja yang ada di situ? Lalu saya melihat IDS Intel, oke, SG Data Post, ifgb.com. Oke, itu yang ada di sini. Ada 3. SG Data Post, IFG, Intel. Oke. Oke, datanya ada. Oke. Lanjut pengecekan saya. Lanjut ke ini yang tadi ini. Oke. Sekarang trader copet. tradercopet.com. Saya lihat history datanya. Ada juga pakai NetSec. Dapat deh. Oh, NetSec. IP-nya sama nih. 103.83.85.218. 103.84.85.218. Tapi jangan langsung tuduh juga kapan penggunaan waktunya. Dan juga ada share hosting. Jadi artinya share hosting itu IP yang sama dipakai banyak orang. Jadi ini hanya satu indikasi, jangan satu-satunya nanti. Oke, saya lihat di sini siapa sih? Nah, menurut dari tradercopet.com, siapa sih yang ada di situ? Ya. Nah, ini kan dari Trader Copet harusnya sama. Ya kan? Sama dong, sama kan? Iya. Jadi artinya kita bisa lihat ada hubungannya. Ya dong, ada hubungannya. Ya, enggak mesti masih ada hubungan bisnis, tapi artinya ini mendukung untuk menambah analisa kita gitu. Lalu selanjutnya saya periksa ini. IFGB. Ya salah satu aja yang manapun bisa kita periksa. Nah, ketika saya periksa NS, nah ini NS1 SG Data Hub. Ini juga pakai yang sama, Mas Bro. Apa yang pakai yang data yang sama? Trader Copet dengan IFGB, ya kan? Sama dong datanya ini, tapi yang nggak masalah sama. Nggak masalah sama. Artinya jangan langsung dibuat. Itu hanya menambah analisa saya. Jadi selalu saya ingatkan kembali ya. Nggak masalah sama. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang IDS INTL. Nah, ini tadi kan brokernya dengan Trader Copet ini. Nah, kita geser nih biar makin dekat mereka. Nah, Trader Copet pakai hostname ini dan IDS Intel pernah juga pakai itu, walaupun sekarang bukan. Nah, kalau kita lihat sekarang, oh tadi kita sudah lihat ya. Oh sorry, bukan si Trader Copet yang sekarang berganti name server. Trader Copet berganti name server. Apakah salah berganti name server? Enggak salah dong. Ya, lihat ini pakai Cloudflare ya. Pakai Cloudflare sekarang ya. Di sini terlihat sih. Sini terlihat ya. Oke. Nah, tapi dia pernah pakai name server yang sama dengan IDS. Sama ya. Kemudian saya lihat nih di sini ya. Saya lihat di sini. Saya lihat dia pakai ada nomor. Nah, di sini nih data. Kalau data yang terbaru sekarang itu sudah disembunyikan. Ya.
Oh, tidak disembunyikan yang sekarang. Di tempat yang lain yang disembunyikan. Oke, tempat yang lain disembunyikan. Nah, kemudian saya mau lihat ini data ini sejak ini dia pakai ya sejak 2019, kan 2018 didaftar. Berarti 2019 sudah punya mereka dong. Nah, sejak ya, ini di sini dipakai emailnya ini, nomor HP-nya ini. Nah, kalau mendaftar domain, datanya harus valid. Nama dan lain sebagainya harus valid. Apalagi email, ya harus valid dong. Nomor HP ya harus valid dong. Tetapi yang terutama itu adalah email dan nomor HP. Ya kan? Nah, nomor HP ini kan tahun 2019 ya datanya. 2018 ya, 2018. Created date kan 2018. 2018 dia pakai, lalu di sini juga ada yang lain yang pakai. Ya, ada yang pakai. Ada yang pakai dengan ini ya. Ya, berarti harusnya sama dong itu. Apalagi nama-namanya sama lagi. Namanya sama, alamatnya beda lah, bisa beda alamat, pindah alamat kan beda. Namanya sama, tetapi nama sama ya orang lain bisa buat. Saya bisa buat nama sesuai dengan ini. Tapi ya bukan berarti bahwa saya pemilik nomor HP ini. Kan gitu kan? Nah, kita cek nomor HP-nya. Ya kan? Nah, cek nomor HP-nya. Nah, tentu saja kalau cek manual itu enggak mudah. Saya Ctrl F aja. Nah, langsung diblok ya. Langsung diblok. Nah, berarti kita bisa ini menduga nih. Wah. Ini orangnya sama. Ini orangnya sama. Ini dipakai di tahun 2018. Ya kan, Januari 2018. Di sini Oktober 2018. Itu nomor HP. Nah, gimana menurut teman-teman? Sampai di sini dulu. Silakan ditanggapi. Ya, ada yang bilang fix, ada yang lain mau berpendapat lain? Oke. Ya, nomor HP, apalagi itu HP bisnis loh ya. HP bisnis maksudnya disertakan di website. Tapi itu kan HP luar, itu HP UK, ya gampang. Gampang itu beli itu. Beli HP nomor HP UK, Amerika, itu gampang itu ya. Nah, setelah bukan hanya nomor HP ya yang sama ya, tetapi juga apa? Nama, register name. Tapi saya bilang tadi nomor register name itu bisa bodong-bodong. Nah, sama. Nah, kalau begitu kita bisa dong lihat. Nah, IDS International FX namanya juga sama domainnya. Ini adalah berupa singkatan. Ya kan? Ini adalah berupa singkatan IDS Intel. Dan ini lebih panjang. Ada kemiripan nama, datanya gitu. Oke. Nah, EA Copet dari awal nggak punya website sama IDS dibuatkan bulan Juli 2021. Dari sini paham ya kalau Om udah ini cuman oke. Oh iya. Oke. Nah, lalu kita lihat siapa itu. Nah, ini dia namanya. Artinya itu yang punya IDS Intel ini menurut data ini, nah, gitu. Jadi penasaran mitra ASC, ya nanti bisa kita telisik, ya kan? Nah, ini data. Menurut data ini, ya menurut data ini yang mendaftarkan. Itu menurut data WHOIS ya, bahwa inilah datanya yang kita lihat ini. Indeks sukses dengan nomor HP ini, inilah data yang mendaftar IDS Intel. Oke, dan saya melihat historinya. Saya melihat historinya bahwa alasan ini tidak diperpanjang karena lupa. Ya, itu peluang, itu kemungkinan, nggak mesti pasti begitu. Saya lihat karena datanya, kecenderungannya begitu menurut analisa itu. Lalu daftarlah ini. Artinya sekarang kita bisa tahu. Kan hubungan antara ya kalau dibilang kerjasama ya tahulah kerjasamanya seperti apa. Lalu kita lanjut ya, ini sudah mati sejak 2019 ya, sudah mati sejak 2019. Lalu kita kembali ke sini, ada data yang sangat banyak ini. Mana tadi data yang sangat banyak? Oh, ini ada 94 yang berhubungan. Artinya ini berhubungan nggak mesti mereka pemilik itu. Saya hanya bilang berhubungan. Berhubungan secara apa? Name server.
Saya ambillah itu semua data, ya. Saya ambil semua data, ya domain, lalu saya analisa, saya copy semua datanya, langsung saya analisa ke bulk domain si name cek ini. Saya langsung cek sekali banyak, juga di sini saya cek sekali banyak, lalu dapatlah informasi datanya, ya. Informasi datanya nanti link dari dokumen ini saya kasih juga di deskripsi YouTube. Saya dapat datanya ada dari semua ini, ya dari semua ini menurut bulk yang tadi ada yang sudah boleh dibeli, artinya sudah nggak diperpanjang. Kemudian ada yang masih aktif, ya ada yang masih aktif. Kemudian yang lain ini connection timeout, ya bisa saja dicoba lagi ternyata bisa koneksinya, tapi ya koneksi timeout itu maksudnya belum ada statusnya. Yang statusnya 200 itu yang bisa diakses, tetapi dari semua yang 200 itu hanya ada 3 yang aktif. Gitu. Jadi dari semua ini menurut pengecekan secara bulk gitu, secara banyak ada 3 yang aktif. Nah, kita cek misalnya yang kosong ya, yang kosong ini. Kita cek ya. Nah, ini isinya. Ya. Kemudian kita cek ini isinya. Oke. Under construction ya. Jadi ya bisa dicek nanti. 3 ini yang ada ya. 3 ini yang ada. Yang lain tuh pada nggak ada. Ada yang timeout. Saya rasa yang timeout ini dicoba lagi, mungkin ada juga yang aktif di sana. Oke. Setelah itu kita lihatlah histori transaksinya. Apakah Copet ini layak? Ya, dari data kan kita sudah lihat. Ini bukan kerjasama. Ini sudah satu saja. Satu. Menurut data ini. Peluangnya satu itu ya 99,9-nya banyak persen. Ini data historinya, ada yang kasih ke saya, ini data histori transaksinya. Kita lihat detik-detiknya atau waktunya, waktu transaksinya. Ya, ini time-nya 3.15, 3. Emang nggak boleh begini transaksi yang sebentar-sebentar sudah di-close? Ya nggak apa-apa, kan menambah ini aja. Kan biasanya kan yang sudah scam-scam itu, yang money game itu, ya begini itunya model-model begitu ya, bandingkan aja ini transaksinya. Jadi ini memperkaya wawasan kita. Oh itu toh, oh gitu. Jadi kalau dibilang broker lama, broker legit, maka data tadi sudah bisa membuktikan. Kalau dibilang kerjasama, maka kerjasama kok website satu server, kerjasama atau milik sendiri. Ya, oke. Sampai di sini. Saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya atau apa saja boleh, silakan. Yang setengah jam nggak ditunjuk. Yang mana setengah jam? Oh, yang setengah jam? Ya, ini kan hanya data ini aja. Artinya bisa saja berbeda. Ada yang berbeda juga. Gitu ya, kalau misalnya persis semua begitu mah itu kan hanya salah satu, jadi udah banyak kan datanya ini dan lain sebagainya lah gitu ya. Sudah. Oke. Mitra ASC Om, tolong lagi di soalnya nasib digantung ya. Mitra ASC itu sudah ada di video yang sebelumnya. Copet, nama broker yang dipakai apa? Menurut informasi yang saya terima itu adalah IDS INTL. IDS INTL. Ini IDS INTL. Ya. Dan ya ada informasi nomor HP-nya di sana. Ya. Dan kalau mau informasi nomor kontaknya yang berkaitan, ya, ini berkaitan maksudnya jangan dipastikan dulu, ya. Ini juga ya. Bisa. Nama broker yang dipakai apa? Ya. MQ5 kebanyakan jong. Iya, MT4, MT5 keras, tidak semudah ini. Makanya buktikan robotnya dipakai di broker yang bebas. Nah, untuk mudah sekali untuk membuktikan apakah real atau tidak.
harusnya nih, anggaplah ada sebuah robot yang bisa profit sekali seperti ini. Lalu dia hanya mau main di broker yang seperti tadi, yang sekelas Sunton secara dikenalnya gitu. Loh, kok bisa ada trader yang begitu? Nih maksimum drawdown ini 0,9 loh ya. Maksimum drawdown 0,9%. Profitnya besar, tapi beraninya cuma di situ. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Harusnya mereka untuk membuktikan kelegitannya mau dong membuka, nggak usah membuka PAM, hanya membuka account di broker tertentu, lalu trading di sana, sehingga bandingkan hasilnya. Gitu. Nggak mesti di situ copy trade-nya barangkali, ya bisa saja di broker yang mereka kerjasama itu, tapi harus ada untuk memverifikasi, harus begitu. Memverifikasi. Kalau tidak, ya beginilah, maksimum drawdown 0,9%, tapi bersembunyi di broker yang antah berantah. Dan menurut ciri-cirinya, dari zaman dulu, begitulah permainan penipu. Bukan berarti saya langsung bilang ini penipu ya. Itu hal yang berbeda, itu penafsiran terserah. Tapi kita melihat ciri-cirinya. Ya, kalau kolor hijau itu perampok atau penipu, nggak mesti juga orang pakai kolor hijau pasti perampok gitu ya. Ini menambah pertimbangan kita. Oke. Algo 0 berarti manual dong ya, mungkin manual. Karena kalau algo 0 itu nggak mesti manual. Nggak ada urusan juga mesti begitu. Mana mau bahas ya? Oke, semua nggak bisa saya bahas AI yang nggak scam dong Om. Ya, saya hanya kalau ada permintaan ya bahas dong robot ini gitu ya. Saya coba bahas pas saya ada waktu. Gitu. Oke, saya baca. Banyak yang backtest sampai tahunan, tapi di real sama aja MC. Ya memang begitu. Sampai dengan money manajemennya doang. Backtest bukan jaminan. Betul itu, backtest bukan jaminan. Jadi jangan percaya dengan backtest gitu. Kalau alasan di hidden karena takut di copy masuk akal nggak Om? Ya itu di hidden takut di copy kan ada sistem MAM ya, MAM. Ya beda broker bisa beda memberikan pengertiannya. MAM, PAM, ya terserah lah. Tapi maksud saya begini, trader itu memasukkan dana ke sebuah broker, lalu dia trading. Lalu dia biarkan orang lain mengcopy, tetapi bukan copy transaksinya secara persis, buy lalu buy, tetapi pertumbuhannya. Jadi di hidden transaksinya, full di hidden, bukan delay ya. Delay mah itu akal-akalan. Ya. Di hidden transaksi enggak ada transaksi. Misalnya profit yang $1.000, tradernya ini profit dari $1.000 menjadi 1.100, berarti 10%. Nanti yang pemodal 10.000 jadi 11.000. Lebih bagus begitu, dan itu ada broker yang seperti itu. Kemudian bagaimana untuk memvalidasi? Kalau begitu mah nanti ya kita nggak tahu transaksinya. Nah, memvalidasinya adalah ini kita anggap nih, atau teman-teman sendiri nih berpikir sebagai real trader yang tradingnya seperti yang kita lihat ini. Masa teman-teman sendiri, ini bicara bukan bohong ya, bicara real. Masa teman-teman sendiri nggak mau membuka akun 1 bulan kah di broker yang orang lain banyak sebut? Entah apa, dari tadi kan kita coba ada XM, ada IC Market, ada FBS, ada Eknes, atau apa sajalah itu yang diminta. Terserah apa saja diminta. Dibuat satu account di situ, lalu trading kan mungkin 1 bulan aja. Lalu nanti bulan depan pindah lagi ke broker lain. Sehingga nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih investor passwordnya buat di MQ5, kan kelihatan transaksinya. Nah, dengan demikian kalau kita lihat di broker lain dia bisa profit 8%, di broker dia 12%, masih mending lah. Tapi kalau ATG Lego yang saya sudah copy sebelumnya itu, wah jauh sekali. Demikian juga FIN 888. Tapi ketika saya bilang itu datanya, ketika saya buka datanya, saya dimaki-maki banyak orang kan. Tapi itu guguk itu sebenarnya. Karena teman-teman sudah lihat para guguk itu sudah left ya. Di grup ada namanya Simanki, udah banyak begitu udah left gitu. Di Facebook juga
Dulu memaki-maki, oh ini suhu asal bicara, setelah jadi scam udah ngilang. Ketika saya komen, wah marah-marah lagi, katanya bukan gitu, dan postnya dihapus gitu, nama grup diganti, begitu permainan. Jadi ya, jadi kalau real trader yang nggak usah pakai broker-broker yang bersembunyi, langsung terbuka aja. Takut di copy ya mudah itu. Kalau ada yang bilang takut di copy, boleh ke saya dan saya bisa jamin bahwa itu tidak akan bisa di copy. Dan ya rahasianya tidak akan terbuka. Ke saya pun nggak akan perlu dibuka. Saya hanya beritahu aja. Kita ajak aja malah nih. Ajak itu live Zoom dengan saya. Lalu kita beritahu cara-caranya gitu. Robotnya atau layanannya atau copy trade-nya terpercaya, terkonfirmasi dan tidak bisa di-copy. Nah, apalagi yang mau dicari? Ya. Oke, permintaan dengan cek kosong. Kalau alasan tidak ada MQL masuk akal nggak? Kalau ada alasan tidak ada MQL 5-nya. Maksudnya tidak ada MQL 5, tidak tahu mendaftar MQL 5. Trader itu apalagi bisa profit, dia harusnya pintar menghitung itu. Masa cuman ngitung kancing doang lalu buy sell, lalu dia bisa profit terus, ini luar biasa nih profit terus kan. Ini patut ditiru. Ya, patut ditiru kan, profit terus. Ya diajarin dah dia buka MQL 5. Masa buka MQL 5 nggak bisa. Banyak yang backtest sampai oke, saya mau baca lagi. PT Indo Sukses Features sudah tidak ada di website Bapepti, ganti nama atau memang sudah tewas? Ya nggak tahu lah soal itu. Harga entry apa bisa di hidden atau delay? Nah. Oke, nah bahas dong robot dan brokernya Abraham Susanto biar berimbang. Nah, biar berimbang. Dari mana sisi berimbangnya? Maksudnya karena kami sama-sama tidak setuju dengan robot Ponzi. Lalu, nah itu mah bukan saya, ya uruslah dengan dia. Tapi kalau ada permintaan, saya ajak live Zoom dia. Apa yang saya tahu tentang dia saya beritahu. Tidak akan ada tersembunyi. Tidak akan ada tersembunyi. Nah, IDS juga MAM. Ya, oke. IDS tadi adalah MAM, sehingga transaksinya nggak kelihatan. Nah, tapi kita lihat kan bisa transaksinya di sini kan. Nah, makanya kita bisa analisa. Nah, MAM itu tidak boleh dipercaya. Hati-hati nanti kalau kalian ada MAM, lalu asal ikut karena lihat profitnya tinggi. Padahal kalian nggak kenal orangnya. Kalau kenal orangnya, minta dia bikin di broker lain yang kira-kira kalian percaya. Minta buat di situ. Itu sudah validasi yang ampuh dah. Kalau dia real trader, dia akan mau. Kalau enggak, banyak alasan. Udah gitu. Nah, kalau kalian mau coba-coba, ya terserah aja. Alasannya karena di spread di sini, begini, begono. Emangnya dia broker yang satu-satunya yang, ya kalau mau percaya itu lanjut aja. Oke, robot trade. Oke, robot trade kenapa? Saya belum cek itu. XIG Market broker Abraham Santoso bahas dong. Kasih. Ya berani nggak? Kok ngomong berani nggak? Emang apa urusannya? Kasih permintaan bicarakan di grup, lalu kasih datanya lengkap, baru kita bahas. Ya apa saja, nggak masalah itu. Apa saja. Kalau di sini kan dibahas, cek dong ini. Ya, saya kan perlu cek juga gimana caranya untuk memastikan dia seperti apa gitu. Jadi sehingga saya tahu data apa kira-kira yang bisa membuat kita ragu atau data tambahan untuk menambah pertimbangan kita. Saya baca lagi FIN 88 nggak bisa di-copy ya FIN 88. Ya bisa kok. Oke, ini pesan. Kalau nggak mau kasih MQL 5 alasan di-copy masuk akal. Kan bisa di-disable kopinya. Ada-ada aja. SIG Market Broker. Nggak usah di-copy, dibuat aja nih di broker yang kalian sudah sebutkan tadi. Kebanyakan orang ada sebutkan beberapa, atau Google aja yang menentukan broker forex. Sudah apa yang muncul di situ beberapa itu diambil secara acak, udah dia depo di situ 1.000 misalnya. 1.000 nggak usah di-share MQL 5-nya nanti setelah 1 bulan. Nah, histori transaksi ada dong, kasih MQL 5-nya. MQL 5-nya jadi nggak bisa lagi di-copy, kan udah close. Nah, setelah berhenti dia di IC Market, buka lagi di yang lain. Gitu.
Bisa repot, kalau bilang repot. Kalau ada orang yang bisa buat begitu, nggak usah susah-susah cari klien mah. 10.000 orang gampang itu. Nyari klien begitu. 10.000-nya nanti nyari yang lain lagi. Gampang. Kalau real trading, kalau nggak real trading ya jangan begitu. Hancur lah. Gimana dapat korbannya? Kalau dibuat trading di broker beneran. Ya, ini Chow, ya Chow, Mr. DH, Chow, Mr. DH. Oke, nanti ya bilang di grup ya, bilang di grup. Oke, banyak sekali pesan ini. Saya skip pesannya ya, ada banyak. Saya langsung ke paling bawah. Iya kan lu yang butuh, makanya terima challenge. Apa ini maksudnya? Ada disebar tuh eacopet.com investor password, silahkan. Apa itu? Ya udah dibilang tadi Mam, bagaimana mau copy kalau Mam? Kenapa pelaku broker lokal berizin testimoninya dari nasabah pada rugi ya yang ikut, pada kapok gitu testinya? Ya udah, saya nggak tahu. Ya kalau memang begitu ya udah jangan pakai. Yang butuh pembuktian kan apa itu ya maksudnya? Nggak apa coba aja bahas SGM market. Ya kasih dulu datanya loh. SGM market nanti saya bahas itu bukan itu gitu brokernya, dan kita aturlah waktu yang lain juga ya. Waktu yang lain kasih datanya, ini loh penawarannya begini, katanya pasti profit. Udah kasih datanya. Nih, kalau ada membernya 12.000, semua orang minta beda broker. Ya, janganlah beda broker. Satu atau dua aja sudah. Ya kan, saya rasa dari 12.000 itu pasti brokernya nggak beda-beda semua. Mana ada juga 12.000 jenis broker, nama broker. Ya, oke. Berarti Siti Mam penipuan semua Om. Siti Mam dari mana? Kok bisa Mas menyimpulkan begitu? Nah ini kan si Chow ini kan langsung dia bilang ada udang di balik batu. Padahal barusan dia ngomong di sini di grup nggak ada ngomong. Minta itu di grup. Ya kalau nggak mesti sekarang kan ini Senin ya. Hari Kamis kita live Zoom. Senin depan kita live Zoom. Nggak buru-buru juga kan? Gitu. Oke Om, jadi emang bisa delay dari setupnya atau dari broker? Ya harus dari broker itu kalau ada delay EA. Ya, harus dari broker. Gimana? Delay transaksi. Mana bisa EA? Ada yang bilang EA-nya bisa hidden OP. Oh, hidden OP. Terus gimana tahunya nanti profit atau loss? Hidden OP. Hidden depo aja sekalian. Hidden depo. Mana balance saya bilang ke broker? Wah, mana ada depomu? Wah, saya sudah buat hidden depo. Aduh. Ntar brokernya bilang, oke, nggak apa-apa, lanjut. Nanti hidden WD. Berarti kalau ada robot alasan transaksi di hidden dan nggak mau kasih NK5, berarti ada indikasi. Iya dong, indikasi. Coba kalian pikirin, susah nggak cari follower untuk trading? Jika kalian punya robot yang bisa profit seperti si copet ini, susah nggak? Coba, susah nggak? Sri Mulyani juga mau ini mah. Sri Mulyani mau ini. Kalau ada yang bilang pintar trading dan sebagainya dan mau mengajari atau mau ada sesuatu yang mau diambil dari kita, lihat aja dulu historinya. Kalau enggak ya udah lupakan aja. Enggak usah tuntut-tuntut juga dia. Kalau mau dibilang enggak boleh karena ini segala macam, ya udah biarin dia jualan. Yang gitu. Terus copet, apalagi indikasinya scam-nya selain data yang sudah disebutkan. Ya, Mas boleh kasih pendapat. Kalau buat saya sih sudah cukup itu. Saya coba bahas apa nih? Beli emas 50% jadi miliaran. Review dong. Ini kayak orang yang kepanasan tuh.
Oke, coba saya baca lagi. Indikasi MG, WD dipersulit. Alasan maintenance berkali-kali. Ya, itu. WD dipersulit. Apa hubungannya? Dia kan punya robot. Dia kan robot dia. Kok dia bisa membatasi WD? Coba. Berarti dia kan broker. Gitu kan? Kalau ada broker, dia sendiri broker. Dia sendiri kasih robot. Brokernya nggak banyak dikenal. Robotnya profit banget. Menurut kalian gimana? Apakah mereka perlu main ke recehan seperti saya ini? Ada broker, ya, ada broker. Saya ulang lagi, ada broker yang go internasional. Namanya internasional. Lalu dia sendiri memberikan robot. Robotnya profitable. Drawdown maksimum 0,9%. Profitable-nya 97%. Apa dia masih perlu bersusah payah mencari investor kelas recehan seperti saya? Nah, itu sebenarnya jadi pikiran. Dia itu orang bodoh apa orang pintar? Kalau dia orang pintar, kok dia masih mainnya di sosial media? Emang nggak ada perusahaan yang percaya sama dia? Ya kalau perusahaan saja nggak percaya sama dia, ngapain saya? Emang sesulit itu dia cari modal. Dia punya pohon duit, sulit cari duit. Susah gimana ya. Kalau dia orang bodoh, ya kan? Karena kebodohannya lah dia nggak bisa mencari investor. Loh, kok kita masih berharap apa dari orang bodoh? Berarti kok bisa ya orang bodoh yang hasil tradingnya begitu bagus? Kan dia bodoh. Ya udah suruh aja, kan orang bodoh dia. Suruh aja dia buka akun di broker lain. Kan bodoh dia, pasti mau dong. Dibodoh-bodohin aja. Jadi mau dia pintar mau bodoh pun nggak ada masuk akal di situ. Ya. Kalau ada broker yang juga kasih robot, ya untuk amannya sebaiknya hindarin. Tapi kalau mau dianalisa silakanlah analisa. Oke. Bisa saja Om, kalau keuangan semua diproses terlebih dahulu di sisi robot. Apa itu maksudnya ya? Perusahaan robot bisa ngatur-ngatur WD. Iya, perusahaan robot ngatur-ngatur WD. Coba. Berarti robot broker itu hanya kerjasama dengan robot itu tadi. Nah, lihat aja itu. Apakah dia legit? Adakah yang kenal dia? Kita lihat ini ya. Lihat dulu di sini nih. Kan kita bisa juga analisa ya di sini. Bandingkanlah dengan yang lain-lain, ini kan sudah mudah sebenarnya. Ini yang nggak pada percaya ini ada kepentingan atau apa ini ya? Kita bicara secara ini aja lah, secara data gitu. Disangkal datanya gitu. Nah ini coba, mana ada yang legit dari ini semua nih? Yang kenal dia. Yang, nggak ada. Ini baru-baru semua ini. Gitu. Jadi nggak setuju dengan saya, kasih ini alasannya gitu loh. Jangan hanya nggak setuju. Ya udah, nggak apa, cuman gitu aja. Masa cuman bilang nggak setuju? Oke, saya coba baca lagi. Nah, ini si Chow. Indomaret bikin aja cabang sendiri, mandiri. Nggak usah cari investor. Kan orang bodoh. Nggak nyambung loh. Nggak nyambung. Kalau Indomaretnya mau buka cabang, tapi nawarinnya ke kampung-kampung, ke mak-mak yang sedang di kebun. Nah, itu baru ada bandingannya. Gitu. Kan saya bilangnya tadi kerecehannya. Risamnya apakah tercopet ini indikasi? Apa itu? Waduh, telat masuk. Oke. Saya coba baca ya. Berarti kalau transaksi hidden plus nggak mau kasih NK5 plus broker dari Vanuatu. Ada indikasi Ponzi ya Om. Jangan bilang langsung Vanuatu itu. Tapi Vanuatu yang gimana dulu? Ya kan? Vanuatu yang gimana dulu nih?
Kita lihat kalau ada broker baru, ya, baru aja ngakunya lama. Nah, hati-hati. Broker baru, ya walaupun IDS ini nggak bisalah terlalu dibilang baru, tetapi lihat dulu ini, ada nggak yang percaya sama dia? Seberapa banyak yang percaya? Lihat ini, dia tidak dikenal secara luas, gitu. Dia targetnya yang kecil-kecil aja. Lihat aja dengan ini aja ya bandingannya ya ini. Ah, ini jauh kan dengan ini aja nih. Ini Jan 2019 ya. Berarti ini jauh lebih baru dibanding yang tadi. Bukan jauh sih ya, lebih baru lah ini Exosio. Tapi bukan berarti saya bilang Exosio bagus ya. Saya belum periksa ini, belum periksa. Hanya secara sekilas saja kita lihat. Ah, ini lihat aja ini. Dari sini aja udah. Mau bandingkan juga. Sandingannya sebenarnya Sunton. Sandingannya Sunton. Ceklah yang sudah scan. Apa ya? UAG Trade KH ya? Bukan. UAG Trade Asia ya. Oke, UAG Trade Asia. UAG Trade Asia. Kalau nggak salah ini ya. Kalau ada yang mau koreksi, boleh dikoreksi saya. Tinggal beritahu aja. Jadi kadang-kadang kalau chatnya sudah banyak, saya langsung loncat ke bawah ya. Wah, UAG Trade Asia. Aduh. Artinya kalau dari sini kan, kalau kita bisa periksa ke sini, nggak susah-susah kita untuk terbebas dari apa? Dari penipuan. Iya enggak? Oke. Bahas robot trade dong. Itu juga termasuk. Nanti Mas ini bilang permintaannya. Kan kalau Mas bilang robot trade, saya kan nggak mesti tahu semuanya. Kasih aja datanya. Robot trade itu ini, penawarannya ini. Sebenarnya saya sudah ada sih permintaan untuk robot trade, jadi akan saya jadwalkan nanti. Gitu. Tolong cek Smartech. Smartech itu sudah UGAM kan? UGAM nggak itu? UGAM nggak? Coba. Tidak terkenal, apakah artinya scam? Enggak, tidak terkenal enggak, bukan artinya scam. Enggak dong, ya semua orang memulai bisnis dengan tidak terkenal. Tetapi itu jadi salah satu data. Udah enggak terkenal, tawaran yang profit banyak, kan ini kan robot dengan broker beda kan? Harusnya beda. Kalau sama, ya udah, apalagi yang perlu kita pikirin. Udah tinggal menghindar aja. Tapi kalau beda, kan kita perlu periksa, broker yang digunakan apa enggak benar-benar itu broker yang berbeda enggak, atau ternyata mereka itu hanya permainan antara robot dengan broker sebenarnya itu satu. Nah, kan itu yang kita mau hindari. Coba kalau robot dan broker satu itu adalah sama. Loh, bukannya sudah gampang sekali untuk penipuan? Untuk bisa jujur bisa. Robot dan broker bisa saja dia mau jujur. Tetapi untuk kecenderungan penipuan kan sudah besar. Kan harga bisa dimainin, gitu. Lalu solusinya gimana? Kita ikut copy trade di mana dong, Om? Kecuali saya bilang mengenai makanan, ada terhidang di meja. Ini ada racun, ini ada racun. Pokoknya di seluruh dunia ada racun. Duh, terus solusinya kita makan apa? Nah, itu baru pertanyaan. Orang ikut copy trade kok, terus kita mau kemana? Emangnya mati kalau nggak ikut copy trade? Nggak nyambung aja, Mas. Maling, kita bilangin nih, itu maling itu, hati-hati itu. Maling itu. Loh, kalau begitu gimana dong? Kita mau cari hidup apa dong? Dia jangan maling. Udah gitu. Emangnya cuma maling yang cara dapat duit? Ya. Bahas FAS 68, banyak sekali itu. Dia minta data iklannya itu detail, ya. Iya, yang detail dikasih data iklannya gitu. Ini PT robot ini saya dari grup di kick. Ya begitu, kalau kita udah membuka data nggak ada sih yang itu sudah ada yang kasih ke saya, nanti saya atur waktu, saya belum cek. Ya kadang-kadang belum tentu seminggu saya kasih waktu untuk ngecek. Ini kan siapa tahu ada yang terbantu. Ada juga orang yang mohon-mohon, ya saya buka. Gitu. Oke. Ini update pengerjaan payment USDT.
saat ini masih menyempurnakan proses. Ya memang sih. Aduh, yang lain-lain juga sudah melakukan itu dulu. Karena kalau PAM aja yang bisa di-hidden, ya Pak. Karena kalau PAM aja yang bisa di-hidden, Pak. Kalau robot MLM, nggak mungkin hidden ya Pak. Loh, hidden itu maksudnya, hidden itu PAM, MAM gitu. Jadi ada pertumbuhan investasinya di situ. Bukan hidden sih istilahnya kalau MAM itu. MAM, seperti saya bilang tadi, tiap broker bisa memberikan pengertian yang berbeda antara MAM dan PAM. Jadi ada juga copy trade. Copy trade itu sudah, ya saya tahu, copy trade itu sudah pasti ketika di-copy dari satu transaksi ketika di-copy dari satu akun ke akun lain, maka transaksinya terlihat. Kalau PAM ada juga yang begitu. Namanya PAM tetapi di-copy transaksi. Tapi ada juga yang pertumbuhan investasinya aja. Nah, kalau ada yang PAM, tetapi kalian nggak kenal orangnya, ini. Kalau ada yang PAM, ya, tapi kalian nggak kenal orangnya, maka nggak usah ikutin. Udah langsung itu satu filter. Nah, yang kedua, kalau ada PAM, artinya transaksinya kita nggak lihat, tapi kalian kenal orangnya, maka minta dia membuat akun di broker lain yang kalian boleh sepakat. Mungkin banyak orang yang mau sepakat. Oke, kita sebut salah satu. Atau biarlah Google yang memfilter. Cari di Google, udah pakai itu. Nanti dia bilang, oh takut di copy. Enggak usah, kau tradingin aja 1 bulan di situ. Saya nggak usah saya nggak usah kasih investor passwordnya. Nanti setelah 1 bulan baru dibuat di MQ5. Nah, link MQ5 yang dikasih. Nah, dia nggak transaksi lagi. Karena kenapa engkau nggak transaksi lagi? Kan takut di copy. Buat lagi di broker lain. Kan mereka itu berusaha untuk mempromosikan supaya orang lain ikut. Itu aja cara sudah sangat ampuh. Dia dalam sebulan udah tinggal diam, tidur, nggak usah ribut ya, nggak usah ribut dengan orang-orang ngoceh. Setelah 1 bulan, nih, MK5 dari broker ini langsung kelihatan loh. Kalau bisa sih langsung 3 broker. Kita lihat hasilnya, pertumbuhannya di PAM dia berapa pertumbuhannya? 10% sebulan. Lihat juga di broker yang lain yang kalian secara umum minta itu. Segitu juga pertumbuhannya. Oke, sudah 1 poin itu. Sudah ada indikasi dia benar. Tapi jangan langsung percaya. Karena kalau kalian bisa percaya bahwa sistem dia itu tahan lama, maka nggak usah buru-buru. Tetapi kalau kalian juga ragu bahwa sistem dia itu nggak bisa lama, ya ngapain ikut? Iya kan? Kalau begitu, kalau pilihannya adalah tahan lama, ya nggak usah buru-buru. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah ikut itu. Udah kalau udah bisa dia 3 bulan dengan pertumbuhan histori yang sama, gitu. Tentu saja kalian harus lihat loh transaksinya, ya kan? Lihat transaksinya, bandingkan dengan yang tadi. Nah, gitu. Ini kan sudah ada nih dasarnya untuk membandingkan. Mintalah dia di broker lain. Kalau di broker lain juga dia bisa, wah, udah, hajarlah. Ya, artinya tetap ada risiko mengatur risikonya berapa yang harus Iya. Saya heran juga ya kalau ada orang yang masih broker sendiri, robot sendiri, ada transaksi kalian ikut, ada robotnya ditawarin kalian ikut. Aneh benar. Oke, ini ada informasi Polri mengatakan pihak upline atau distributor awal yang memiliki jaringan bawah downline dalam investasi bodong dengan skema Ponzi bisa menjadi tersangka. Ini bagus itu, harusnya begitu sih. Tujuannya apa kalau broker yang nggak benar? MQ5 copy trade kan nggak harus broker yang sama. Untungnya apa dengan pakai broker palsu? Kan mirrornya nggak sama. Sorry, saya kurang paham apa maksudnya. Pak, bahas EA Olympus. Ya kasih kalau ada informasi mau bahas tertentu, kasih lengkapnya gitu. Kalau hanya di sini kan ya nggak bisa lah. Dari mana informasi Zoom ini kalian tahu? Ke situ tanyakan. Kalau dari teman ya melalui teman itu boleh supaya mereka bisa kontak, supaya Mas bisa kontak saya. Kasih data lengkapnya. Yang nyuruh kopi sebenarnya siapa sih? Ribet benar, harus ditandingkan ke broker lain segala. Nah, ini kan begini caranya. Ini. Jadi nanti
Mereka hanya update status, lalu membuat orang tertarik. Nanti kalau di copy, lalu ternyata scam, nah yang siapa nyuruh kau ikut? Gitu. Iya, mereka promosi, enggak juga ngajak kamu, tapi mereka promosi. Promosi itu maksudnya ngajak loh. Wajib ikut. Jadi secara hukum, kalau ada bujuk rayu, nah itu yang bisa dihukum. Tapi kalau nggak ada bujuk rayu, dia hanya update status, lalu kalian tertarik, ya itu bukan bujuk rayu. Ya kau yang ikut, saya sudah bilang risiko. Tetapi dia update-nya apa? Dia jalan-jalan, mobil mewah, gitu. Ya yang salah lagi ya yang korban itu tadi. Makanya makin makmur kan. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Bang mau tanya, broker support PAM itu apakah hanya bisa dilakukan oleh broker yang memiliki resource yang tinggi atau bisa dilakukan broker-broker kecil? Ya bisa dong dilakukan broker kecil. Karena PAM itu kan hanya sistem sebenarnya. Tapi juga menurut saya ada berhubungan dengan izin. Di Indonesia saya nggak tahu, bisa nggak PAM? Secara izin saya bilang. Tapi nggak usah pun izin, banyak dari trader yang disebut trader lah, yang di grup-grup yang ribut-ribut itu ya, kita sebutlah trader. Banyak dari antara trader itu yang pakai broker-broker luar yang dibilang tadi Vanuatu, Vincent dan lain sebagainya dari Siprus gitu. Jadi lokasi itu tidak juga langsung bisa kita kaitkan dengan scam. Nah, demikian juga kecil atau besar. Jadi perusahaan broker baru enggak juga dia penipu ketika dia memulai gitu. Tetapi tingkat kepercayaan kita bisa diukur, bisa artinya kita menyesuaikan. Ini broker baru nih, profitnya besar nih. Kok bisa dia profit besar? Ajaklah ke broker yang lain dulu, yang sudah lebih tua gitu. Walaupun tua nggak berarti harus bisa dipercaya, tapi setidaknya secara umum banyak yang pakai gitu. Ajak coba dia ke situ. Kalau dia nggak mau, ya hindarin aja sudah. Kalau PAM itu kan sistem dari sistem IT-nya lah kita bilang, dan juga perizinan. Tapi kalaupun lepas perizinan itu hanya sistem. Dan sistem itu setahu saya nggak usah susah kita untuk mencari faktanya. Bisa ke mql5.com cari di sana atau ke metatrader.com atau metatrader4.com saya lupa. Di sana kita bisa lihat apa saja plugin-plugin yang ada untuk MetaTrader. Ada PAM-nya, ada copy signal dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi tiba-tiba ada history profit di MT4, Pak. Alasannya di hidden, takut di copy. Nah, ini nih, tiba-tiba ada. Nah, secara histori kita bisa tunjukkan juga itu. Secara histori kita bisa tunjukkan. Ada IB ini, ada IB yang ngaku-ngaku itu IB, saya murni IB. Padahal dia broker itu sendiri. Kan kita bisa lihat jejaknya juga. Padahal itu broker itu sendiri gitu. Lalu tiba-tiba dia ditipu oleh broker. Dia bilang dia ditipu oleh broker. Transaksinya ya adalah peraturan broker yang tiba-tiba berubah, lalu dia rugilah, enggak NC sih, tapi loss 50% kok nggak salah. Padahal ketika dia menawarkan sudah ada 500-an kok nggak salah, 500-an transaksi yang sudah profit dan profitnya ribuan dari 500-an transaksi itu. Setelah itu di post lah di MQ5. Wah ini, luar biasa, orang semua terkagum-kagum. Dan dia itulah trader hebat. Transaksinya bisa dibuktikan. Nah, tapi ketika orang copy ke broker lain, loss. Kok bisa? Oh iya, ini memang broker yang kami rekomendasikan. Nah, broker yang direkomendasikan itu akhirnya membuat dia rugi. Nah, ini kan dia bilang membuat tanda kutip ini, membuat dia rugi. Jadi dia komplain, broker ini menipu saya. Lalu dibilang ke followernya, broker itu sudah menipu kita. Ya, ini saya harus bicarakan ini. Mohon bersabar. Ternyata setelah saya telisik, dia juga brokernya. Nah, jadi alasan hidden itu ya terserah mau bilang hidden segala macam. Bikinlah hidden di broker yang saya biasa pakai, bilang aja, atau banyak orang pakai gitu. Buatlah hidden di situ. Kalau dia penipu, dia tidak akan mau. Ya. Oke. Dia nggak main robot, tapi dia bisa membuat robot. Ya betul, saya nggak ada main robot. Nggak ada. Kadang saya pakai robot, tapi nggak lah, saya nggak. Robot itu maksudnya dijalanin full, lalu dibiarin, nggak gitu sih.
IB broker masuk penjara semua itu. Nggak tahu. Masih kalau robot yang hanya bisa dipasang di BPS tertentu saja gimana? Ya bisa aja, itu kan tergantung itunya. Tergantung gimana settingnya. Persaingan bisnis nih kelihatan banget. Mas, ini Joe, persaingan bisnis gimana nih? Ada sesuatu yang saya tawarkan sebelumnya, boleh disampaikan. Oke, itu untuk pertemuan berikutnya dengan Mas Joe. Ya, Mas Joe, persiapkan ya. Kalau mau bicara nanti persiapkan. Ya, Mas Joe. Juga yang lain. Ya. Promosi penjualan adalah sebuah usaha untuk menyebarluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan menarik para calon konsumen untuk membelinya. Untuk memberitahukan keunggulan suatu produk dibandingkan produk kompetitor menurut Google. Ya, bukan Google ya. Website tertentu, dicari di Google barangkali. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hukum harus menurut undang-undang. Brolog nggak bisa mampam, bisanya CT, regulasi Bapepti begitu. Oh iya, berarti nggak bisa dia nipu tuh. Nggak bisa hidden. CT itu harus real time, harus kelihatan. Copy trade. Tapi ada kelemahannya, bisa di-copy. Ya kan? Ada kelemahannya. Bisa di-copy. Om Suhu, kasih info dong bot yang Om bikin dan bagus. Nggak ada. Nggak ada. Ada robot yang saya bikin dan masih profit, tapi itu bukan untuk umum. Dia jual itu, tapi saya sudah kasih peringatan. Kalau kau nipu atau kau nggak kasih tahu risiko, saya akan kasih ke umum gitu. Kalau kalian mau tanya soal robot ke saya, nggak ada robot. Kalau kalian misalnya mau sebut, ada robot yang saya buat lalu kesebut namanya, saya tidak rekomendasikan pakai itu. Orang minta saya buatin, ya saya buatin. Gitu. Ketika saya ada waktu, ketika saya buat waktu itu. Orang sekarang minta update, saya nggak mau. Apa tujuan saya? Supaya orang berhenti trading. Loh, kalau begitu kok Mas ini bikin EA? Iya, berhentilah trading kalau mau berharap langsung dapat duit. Saya bisa tinggal ongkang-ongkang kaki, jalan-jalan ke Bali, pelisiran ke ke pikirannya kebanyakan orang begitu. Loh kalau begitu ngapain mesti sekolahin orang kuliah susah-susah S2, S3 gitu. Mending pakai robot. Kasih tuh ke Menteri Pendidikan sama Sri Mulyani. Nih saya ada robot. Udah kita ongkang-ongkang. Terus nanti petani juga ongkang-ongkang. Kalian makan apa coba? Oke, pasti ada selisih harga antar broker. Ya, ada selisih harga. Kan ada juga EA yang saya buat untuk membuktikan itu. Ya. Oke. Persaingan bisnis nih kelihatan banget. Tuh ternyata ada udang di balik. Cuman ngomong begitu. Persaingan bisnis nih ada ulang di balik batu. Ngomong dong apa? Cuman ngomong begitu doang. Persaingan bisnis mah. Nanti dikira guguk, Mas, kalau cuma begitu. Om Suhu, kasih info dong buat yang Om bikin dan bagus. Ada yang kelimanya? Saya. Mas ini nggak ngerti robot kali. Bagus mungkin maksudnya profit ya. Kalau pembuat robot nggak peduli soal profit. Ya, kok apalagi jasa. Misalnya nih, kalian belajar di kuliah. Dosennya ngajarin cara membuat program Android. Nah, Android misalnya yang dipakai itu seperti Gojek, Tokopedia, itu ya, Shopee dan lain-lain lah. Itu kan mau buat aplikasi itu, dosennya ngajarin bikin gitu. Lalu kalian bilang, ngomong lu, ngemeng lu. Mana coba aplikasi yang kau buat? Ada Gojek, Tokopedia kau yang buat. Nggak nyambung itu kawan. Dia itu ngajarin cara membuat membuat softwarenya. Tapi soal bagaimana alurnya itu urusan si pemesan. Jadi ketika aplikasi Tokopedia itu bagus, Gojek itu bagus, yang hebat itu yang pada akhirnya mendapat duit ya dari hasil bisnis itu bukan yang bikin aplikasinya, bukan programmernya, tetapi siapa yang membuat bisnisnya. Nah, sekarang udah paham kan? Tercerahkan kan? Ngerti kan sekarang lu kan?
Aneh aja. Orang bikin robot, ngajarin program, ditanya profit. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Bahkan di grup kami, di Telegram, saya larang itu. Nggak ada boleh bicara profit atau loss. Kita bicara coding. Kalau ada yang bicara profit, di-ban, ditendang. Gitu. Paham nggak itu, Mas? Ya. Mas boleh cari-cari dulu lagi mengenai robot ya, Mas ya. Cari-cari lagi mengenai robot. Semua orang yang mempunyai downline itu bisa menjadi tersangka. Kata kepala, oh iya, kata-kata ini mah nggak tahu lah pembuktiannya nanti gimana. Ada yang seperti Bapak bilang, dan sekarang scam memanfaatkan momen. Ya, robot YK Kumairo dan tahan banting bagaimana, baguskah? Enggak. Itu sebaiknya jangan digunakan. Katanya robot bisa didampingi manusia, benar nggak Usu? Didampingi manusia. Robot didampingi manusia. Apa hubungannya? Enggak nyambung soal itu. Robot itu hubungannya dengan profit nggak ada. Didampingi manusia, ya maksudnya harusnya itu nggak usah diomongin gitu. Maksudnya, apakah manusianya lebih baik dari robotnya? Kalau gitu, mau seperti apa rules yang diberitahu? Ada saya tahu itu kayaknya DNA Alpha Sukses yang ngomong begitu. Ini didampingi manusia ini, robotnya nggak jalan sendiri. Enggak. Ya buat orang yang nggak ngerti robot ya udah bagus itu marketing begitu. Oh sudah dia robot masih dibantu manusia. Emang yang buat robot bukan manusia? Kalau begitu kenapa nggak manusianya bikin yang sesuai keinginannya? Dulu para the big three itu masih ngomong VPS ya. Oh ini pakai VPS. Tapi setelah saya buat analisa itu nggak mungkin VPS karena begini begitu. Katanya Katanya setiap dari the big three itu punya ratusan ribu user, berarti ada 600.000 VPS. VPS mana itu coba sebutkan? VPS itu awalnya dari server. Servernya di mana? Listriknya gimana? Kan gitu. Nyambung itu semua. Setelah itu mereka bilang master, slave. Aneh juga. Ya begitulah. Also bukan promosi robot, cuma programmer robot, cara buat robot. Ya, boleh juga. Ada yang bilang ini jualan robot nggak laku ya. Coba siapa yang pernah beli dari saya, bawa ke sini. Itu saya bilang di Semanki. Nggak ada, diam dia. Ya, tujuannya sudah disebutkan supaya berhenti trading. Oke sih. Supaya berhenti trading orang-orang yang tidak mau belajar trading. Tiba-tiba nongol, mau profit. Ya ujung-ujungnya ke penipuan. Ya kan? Ujung-ujungnya ke penipuan. Ya, nggak sanggup di forex, masuk ke binary. Di sini mah lebih gampang, tinggal naik turun gitu kan. Jadinya judi. Kesimpulan presentasi scam, ya menurut data itu saya meyakini 99,99 kan gampang aja itunya perbandingannya, perhitungannya. Ngakunya ke depan itu kerjasama, tapi ternyata di dalam satu. Ya bohong kan? Ya kalau ada sesuatu yang ditutupi, maka ya kemungkinan besar bukan hanya itu yang ditutupi. Kalau tujuannya instan, mau ongkang-ongkang, mending berhenti trading. Nanti kena tipu. Ya, memang begitu. Minta grup tele, si Monkey, ya. Saya juga nggak dukung. Oh, masuk ke grup itu. Saya nggak promosikan itu. Mas cari dari mana informasi Zoom ini? Mas dapatkan. Bisa tanya di situ. Sekilas aja, United Global Asset. Wah, apa itu ya? UGAM itu ya. Ya. Begitulah. Gitu-gitu aja itu. Tapi nanti sudah ada kok yang minta untuk analisa itu. Tapi dia bilang, saya mau izin dulu, WD dulu. Ya, saya bilang, kalian mau lanjut atau withdraw, nggak ada urusan dengan saya. Mungkin itu masih akan bertahan lama, atau mungkin nggak sempat lagi kau WD. Itu urusanmu. Setelah saya analisa, lalu ternyata scam, bukan berarti saya pengen scam. Atau setelah saya analisa, lalu masih panjang lama, bukan berarti saya salah. Cuman datanya itu aja saya sampaikan.
Jadi itu mengenai United Global Asset itu nanti akan dibahas terpisah. Ada positifnya regulasi baru diterapkan karena banyak gray area di bisnis robot MLM. Secara banyak sekali non-trader ikut bisnis MLM ini karena hanya melihat dari flexing dan cuannya. Faktanya forex itu kan sangat berisiko dilakukan oleh pro. Ya begitulah dia. Sampai ke mak-mak di pasar udah ngajarin kita mengenai robot. Kita kasih tahu mengenai robot, alah mana buktinya? Ini nih profit nih, ditransfer nih, masuk nih gitu. Si Anu juga sudah buktikan. Giliran sekarang sudah nggak bisa WD sampai scam, udah menuntut keadilan. Nah, gitulah. Kalau Amble Gedes yang bikin booming waktu itu masih bisa dipakai, Amble Gedes. Saya tahu saya nggak bisa. Kalau John Paul bagus nggak? John Paul ya. Kalau yang Mas sampaikan itu sama dengan yang saya tahu, maka banyak bagus ilmunya, tetapi ada udang di balik batu. Bukti udang di balik batu nanti itu ada waktunya. Kita akan bahas. Setelah MG ini dulu, yang besar-besar ini udah selesai, reda, oke, baru kita bahas itu. Tanya dong broker legal yang bagus di Indo dan cocok buat dipasangin robot apa? Nggak tahu saya Mas, nggak ada rekomendasi apa-apa saya. Om minta pencerahan tentang broker WA itu, datanya kasih lengkap Mas, datanya kasih lengkap, diperiksa. Saya hanya membuka, ini dalamannya loh seperti ini. Kalau bisa dibuka, nggak mesti juga semua bisa dibuka. Mungkin satu cara bisa untuk satu broker, untuk yang lain berbeda. Kesimpulan EA Copet bagaimana Om? Ya Mas simpulkan sendiri. Apakah bot itu penipu? Bila bot itu cheater, maka penipulah ia. Ini saya baca-baca pesannya. Bot itu pisau, terserah untuk membunuh orang atau untuk rajang-rajang. Robot itu kan ya hanya mengubah yang manual menjadi otomatis. Misalnya, ada strategi. Teman-teman pelajari. Kalau di setiap hari Senin pagi, jam 4 subuh, ya tergantung jam brokernya, jam 4 subuh, maka dia akan buy, ya kita akan buy sesuai dengan arah yang minggu lalu. Kalau turun minggu lalu kita sell, kalau naik minggu lalu kita buy. Nah, lalu setiap jam 4 pagi, 4 subuh, setiap hari Senin teman-teman bangun. Nah, ini tentu merepotkan kan? Maka kalian bisa bikin robot untuk melakukan hal yang seperti itu secara otomatis. Apakah itu untung atau tidak bukan urusan robotnya, tetapi urusan ya strategi kalian. Makanya kalau ada robot yang didampingi manusia, ya urusannya apa? Itu. Oke. Yang punya duit, coba beli itu akun-akun EvoTrade, DNA, dan lain. Katanya diskon 70%. Iya. Boleh tuh. Kan kalian nggak yakin bahwa itu akan scam. Wah, lagi diskon 70% tuh. Regulasi beres, udah 70% nih kalian profitnya. Oke, kondisi terkini komunitas EA Copet baik-baik saja, bukan PT dan tidak ada penjualan robot dengan komisi berjenjang. Oke, ini ada ini forwarded from Hendrik Wu. Ya, transaksi depo, WD klien, WNA dan new klien berjalan normal tanpa kendala. Oke, bagus itu. WD tanggal 25 pagi, sore yang belum cair kerek murni dikarenakan limit dan kehati-hatian pihak exchanger. Oh, ada lagi ya, pihak lain. Ini asik nih. Ya, exchanger. Sebagai antisipasi atas isu terkait maraknya pemblokiran. Oke. Semua WD yang belum cair. Oh, ada yang belum cair ya? Aduh, ada yang belum cair. Kasihan. Sebelum semua WD yang belum cair dari tanggal 26 sampai 31 di-reject dan harus dialihkan ke USDT. Termasuk Om Riki dan WD komisi di-reject by system. Nah, perihal konversi USDT untuk klien lama existing untuk Mei sampai Juni dan Juli dan seterusnya masih menunggu finalisasi formula oleh pihak IDSTL dan exchanger.
pihak IDSTL. Maksudnya ini dari orang yang berbeda. Masa orang yang berbeda pakai name server yang sama, yang benar saja. Pakai bukan hanya name server yang sama, di server yang sama. Ya, terserah. Saat ini pihak IDS sedang fokus untuk mengalihkan proses depo WD menggunakan WSDT. Pelajari nih. Pelajari, mungkin bisa baca di Kompas juga untuk menambah pertimbangan. Alasan kita sementara ini tidak bisa depo dan WD karena dana yang tadinya ada di bank lokal harus diteruskan kali ini. Harus kayaknya ada batasan nih. Nggak bisa masuk semuanya. Teruskan begini, Cuhu, sampai kita jadi kaya dan lu sampai pusing bingung sendiri ketinggalan. Apa itu maksudnya? Oh iya, karena Mas ini kan memang pingin kaya ya. Tapi nggak semua juga pingin kaya, Mas. Ada yang pingin ya hidup nggak usah kaya, cuman bisa tenang, tapi hidup dari bukan uang haram. Ya banyak yang begitu. Ada memang yang pingin kaya, misalnya koruptor gitu kan. Jadi kalau bagus semuanya menurut Om Suhu apa? Ya misalnya, jadi kalau yang bagus semuanya menurut Om Suhu, ya Mas kasih datanya. Saya nggak ada mau rekomendasikan apa-apa. Nih, selamat malam sahabatku semuanya. Ini Mas mana mau bicara nggak ini? Ini namanya Suhu kalah saing. Kalah saing di mana nggak sebut. Kalau mau bicara boleh. Baru saja saya selesai meeting dengan broker, exchanger, dan kuasa hukum saya terkait dengan hal yang terjadi di bulan Januari, termasuk diantaranya beberapa polemik di robot sebelah, merespon niat pemerintah untuk mendisiplin pemakai robot di Indonesia terkait dengan banyaknya WD akibat kekhawatiran banyak member, dan menanggapi banyak usulan dari para IB dan member, maka muncullah beberapa solusi. Itu masih ke WSDT lagi kan? WSDT. Oke, WSDT. Jangan disuruh berhenti trading dong Om, cuma mungkin perlu edukasi. Kalau bertanya edukasi, ya kan orang nanya, ada nggak robot ya? Aduh saya sudah rugi ini. Ada nggak robot? Saya beli nggak apa-apa. Ini yang kalau nih ditanya ke orang yang salah nih, udah sumber duit itu. Ya enggak? Sumber duit udah itu. Aduh, kasihan. Kalau nggak ada robot, jangan bilang beli. Nggak akan ada penjualan robot yang adil. Itu kan robot itu pohon duit. Ya, maksudnya yang full, ya, yang full. Ada uang 10.000 di dalam, kita masukin robot, nanti dia bertumbuh. Ya kalau bukan bertumbuh ya ngapain pakai robot kan gitu. Maksudnya peluang bertumbuh. Kenapa bisa kita tahu peluang? Karena kita sudah uji. Kita lihat logiknya, bagaimana cara ordernya, kita percaya, kita masukin. Nah, kalau dibeli, berarti harganya cocok berapa itu cocoknya? Nggak ngerti kita harusnya cocok berapa itu robot yang seperti itu. Jadinya nggak ada yang adil untuk penjualan robot. Yang adil itu adalah mau pump, tapi harus dengan cara yang tadi. Kalau copy trade itu bisa juga kurang adil karena bisa di copy. Ya pump lah kalau mau yang kecil-kecilan. Tetapi pump itu harus dibuktikan dengan cara yang saya bilang tadi. Harus real. Untuk membuktikan itu real trading ya begitu. Memang ada risikonya buat orang yang bikin copy trade, lalu nanti di copy sama yang lain-lain. Maksudnya dari satu akun yang sudah mengcopy ini, di copy lagi yang lain. Jadi pemilik awalnya jadi nggak kebagian. Maka solusinya adalah bikin pump yang tidak terlihat transaksinya, tetapi buktikan real tradingnya di broker lain yang kebanyakan orang minta itu gitu. Mungkin beberapa bisa 3, 4, 5 nggak masalah. Cuman $1.000 ya kan? Dibanding dengan peluangnya itu jauh gitu. Nah ini jadi panjang ya. Nanti kalau saya skip, jadi ada yang terskip. Ini ada 85 pesan yang masuk ini. Saya harus baca semua apa enggak ini? Wah ternyata masih 125 orang yang menunggu. Oke. Oke. Kalau trading ini ya bisnis bukan pohon uang gitu Om. Anggapan punya
bisnis real ya begitu, menjalankan trading. Just mau oke. Bukan pohon duit. Bukan bisnis sih, investasi, peluang. Ya terserahlah mau bilangnya apa. Kalau robot itu harusnya karena peluangnya profit. Peluang itu diukur dari masa lalu. Backtest itu tidak bisa membuktikan peluang. Karena backtest itu hanya bisa membuktikan bahwa robotnya berjalan. Dan yang membuat robot dengan yang memesan robot, ya kalau itu berbeda, itu hanya mereka berdua. Hanya untuk mereka berdua itu penting. Untuk menganalisa apakah pesanan saya sudah sesuai. Kita buktikan dengan backtest, bukan lihat profitnya. Kalau backtest untuk tujuan jualan, kan yang ditunjukin profitnya. Bukan soal robotnya jalan apa tidak. Nah, jadi kalau begitu, untuk jualan, hasil dari robot itu harus yang real trading yang di masa lalu. Tetapi jangan di broker yang kerjasama. Kalau broker kerjasama, namanya udah kerjasama. Kita kan sudah lihat ada buktinya banyak. Eureka, kan? Udah. Sunton. Ya, yang lain-lain mungkin belum ya. Tapi itu sudah kelihatan kan. Kalau ada kerjasama, ya udah mangsa kalian. Mungkin di awal profit. Tapi tunggu saja waktunya. Karena mereka tidak akan salah juga nanti ketika MC kalian. Nggak akan salah. Kenapa? Karena udah dicatat. Ada risiko. Nggak ada jaminan untung. Jadi itu tinggal nunggu waktu aja. Yang tersaingi pasti mencari-cari kesalahan. Ya dari tadi Mas nggak ada bilang apa tuh persaingannya. Oke. Eka ini. Bosan. Itu aja nggak bermutu. Mas beneran bosan atau malah doyan? Sampai sekarang Mas masih di sini loh. Masih dengar saya. Berarti doyan dong. Doyan, minta nambah dong. Aduh. Nggak bisa bedain antara doyan dan bosan. Oke. Ya. Kalau mengenai judul pembahasan ini tidak lagi yang ditambah, saya hanya baca ini terus ya. Saya baca aja terus ini. Sebetulnya masih ada waktu, saya jam 4 kayaknya ada meeting. Ya. Robot mah digunakan hanya untuk membantu memudahkan kita eksekusi operasi. Kalau full robot jalan ya jangan trading. Ya ada juga yang full robot jalan Mas. Tapi kalau misalnya mau membantu ya bisa juga gitu. Tapi antara full dengan didampingi nggak mesti harus di ngomongin karena nggak ada nilai tambah di situ. Emang kalau didampingin jadi lebih baik? Nggak ada urusan itu. Urusan karena robot itu jadi lebih profit nggak ada sama sekali. Dan karena manual itu nggak peluangnya nggak bagus, nggak ada sama sekali. Jadi baik manual maupun robot nggak ada urusan dengan profit. Sama aja dengan didampingi oleh robot didampingi manusia, nggak ada urusan dengan profit. Itu hanya urusan memastikan robotnya sesuai rules. Itu bisa didampingi. Itu memastikan. Itu bisa. Kalau soal profit mah nggak ada urusan. Suatu saat kita akan memperingati ulang tahun robot maintenance. Aduh, lucu juga ya. Ulang tahun itu. Maintenance-nya sekarang 3 bulan. Berarti ini kayaknya kejuaraan ya, main tenis, kejuaraan ini. Lebih tinggi dari Olimpiade karena 3 bulan. Dari 3 bulan ada perpanjangan. Ya, kayak main volley ada jus. Semua orang yang mempunyai downline itu bisa menjadi tersangka. Diulang lagi. Forex haram, enggak Om Suhu. Ini Cuan Ho. Kayaknya Mas yang tadi yang nanya. Forex haram nggak ya? Ya, bukan materi di sini. Oh, berarti sudah ya cari yang bagus semuanya. Oh, berarti sudah susah ya cari yang bagus. Atau sudah ya, Mas? Ogah Ponji. Oh, berarti susah ya cari yang bagus. Ya. Jangankan cari yang bagus, Mas. Yang jujur aja susah. Gitu. Masalahnya begini, saya pernah beberapa kali yang bagus dalam arti profit. Saya sudah pakai udah profit. Ya teman yang dekat minta kan, oke kita bikin. Dan yang lain kan selalu seperti ini, nanya gimana gitu. Oke saya bagi. Ketika saya bagi, pakai di broker, di blok sama brokernya. Dengan alasan ya
nggak ada, bukan melanggar aturan. Karena kan kita sudah buat tidak melanggar aturan. Pada umumnya akan seperti itu. Tapi karena robot yang saya buat dulu itu bukan robot yang long term. Kalau kita baik sekarang, close-nya itu seminggu lagi, ya gimana mau dicurangin? Tapi kita pilih broker yang banyak digunakan gitu, yang sudah ada historinya, tidak banyak komplain gitu. Tapi yang saya pakai itu tadi, robot yang akhirnya diblok itu pakai trik sih. Pakai trik. Tidak melanggar aturan broker, tetapi saya baca, pelajari trik-triknya, lalu saya buat, lalu profit, ya. Tapi setelah di-share, malah jadi begitu. Saya pakai lagi ke tempat lain, nggak profit lagi. Ya udah, gitulah. Pak, ada kelas trading? Nggak ada sih kelas trading. Berarti oke. Saya pernah lihat cuma sekilas bikin robot. Saya nggak bisa itu, Pak. Sekilasnya oke. Terus solusinya tentang EA copet, WD udah nggak bisa, Asem. Oh, WD udah nggak bisa. Ya sabarlah Mas. Sabar itu nggak ada batasnya. Om Suhu boleh minta grup telenya? Dari mana informasi Zoom ini dapat? Kesitulah tanya. Ganti broker dong Om kalau gitu. Apa maksudnya ganti broker dong Om? Nggak ngerti saya. EA Haneda. Nah kalau EA itu, aduh ini sudah pekerjaan yang lama sih. Sebenarnya bosan juga ngurusin begini. Banyak banget penipu. Aduh luar biasa lah banyaknya. Yang memesan ke kita aja untuk menipu ada. Nih orang ini gimana sih orang ini? Masa mesan ke kita lagi untuk menipu? Jadi ya kalau ya hati-hati sekali lah. Minta aja hasil transaksinya. Kalau secara resiko, kalau teman-teman mau untuk long term, hindari EA martingale. Udah untuk long term udah hindarin itu. Tapi kalau mungkin Mas mau coba-coba, ya silakan aja pakai. Tapi ketahui resikonya. Gitu. Jadi kesimpulannya dunia trading forex abu-abu semua ya, nggak mesti begitu juga, tapi banyak gitu di dunia forex banyak penipu karena mudah menipu dan banyak orang bodoh. Nah ya memang jadi kasar ya bilang bodoh begitu, tapi yang memang faktanya begitu, udah diajarin susah nggak percaya. Nanti setelah akhirnya rugi scam barulah sadarin, aduh bodoh sekali saya. Nah, berarti kan saya benar ngomong bilang banyak bodoh. Jadi itu sih di dunia forex. Makanya saya bilang saya lebih bagus lah nggak usah masuk ke dunia forex. Karena ini bukan seperti pekerjaan sampingan yang oke bolehlah samping-sampingan, siapa tahu dapat. Nah, gitu. Masalahnya mencari yang baik juga susah nih. Ya bolehlah sambil cari-cari, tapi nggak usah ikut sampai diyakinkan dengan data real, bukan di broker yang tiba-tiba aja ngaku broker internasional, ngaku broker yang sudah hebat, sudah lama gitu. Yang bagus apa Pak? Jika semua menurut Bapak bakal nggak baik? Siapa bilang semua bakal nggak baik? Kayak Mas ini mau menggiring opini, berarti nggak ada yang baik. Jadi Suhu ini salah gitu. Itu beberapa yang ditanya ke saya sih beritahu datanya. Emangnya jadi menurut Mas ini ya berarti ini Mas ini bilang bahwa EA copet ini nggak bagus ya. Menurut Mas ini berarti EA copet ini bakal jadi copet ya. Ya. Oke, saya rasa sudah cukuplah apa namanya ini. Stand up comedy, semoga menghibur ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas ini ya, broker udah lama, ya master trader, ya kita sudah buktikan tadi dengan data. Belum pernah ada sejarahnya broker bikinin website untuk robotnya, lalu kerjasama seperti itu. Tapi kita hanya kerjasama aja ya, soal harga nggak boleh saya atur-atur. Ya terserah pengakuan kalian. Cobalah pakai di broker lain. Coba dia pakai broker lain. Nggak usah banyak ini deh, nggak usah banyak apa alasan. Ini di sini kan bisa kita lihat kalian itu ya di dalam ya menurut data ini
Ya, kita bisa lihat sama-sama. Gitu. Udah pakai broker lain, beres dah. Oke, ada yang butuh lawyer, sudah ada nih YouTube biar panas. Keren, so ditunggu sesi Zoom lainnya. Terima kasih, yang bagus. Oke, oke sih, terima kasih pencerahannya semoga. Oke, semoga informasi sampaikan cukup menghibur. Ya, kalau mau ditertawakan silahkan tertawa. Yang tidak setuju dengan apa yang saya buat, apapun itu, saya undang dengan hormat untuk live Zoom. Mari kita bicarakan sama-sama. Semua pembicaraan adalah berdasarkan data. Kesimpulannya silakan masing-masing. Semoga sehat selalu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Tetapi kalau kesalahan data, silakan sampaikan secara terbuka. Goodbye. Wassalam. Ada intinya aja kok, jangan bertele-tele nih ngomongin. Mabuk kecubung aja lo. Ada intinya aja kok, jangan bertele-tele nih ngomongin. Mabuk kecubung aja lo. Ada intinya aja kok, jangan bertele-tele nih ngomongin. Mabuk kecubung aja lo.